warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada pembimbing saya yaitu Ibu Mahdalena Simanjorang. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Anita Sari dari Teknik Informatika Pagi. Saya di sini ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Kredit Elektronik dan Furniture dengan menggunakan metode Weighting Product atau WP. Yang pertama ada agendanya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat adalah analisis dan perancangan. Sekarang akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk melakukan kredit elektronik dan furniture cukuplah sulit serta kurang efektif dan efisien dalam memilih konsumen dikarenakan mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang kedua, sistem yang digunakan oleh pihak Metro masih manual atau belum terkomputerisasi, maka butuh beberapa hari atau waktu yang lama untuk memberi sebuah keputusan. Dan yang ketiga, serta semakin banyaknya konsumen yang ingin kredit barang yang ada di Metro. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang mempunyai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode weighting product untuk pemberian kredit elektronik dan furniture. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan untuk penentuan pemberian kredit elektronik dan furniture. Setelah ada rumusan, yaitu langsung selanjutnya untuk tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode WP untuk menentukan pemberian kredit elektronik dan furniture. Yang kedua, merancang sistem pendukung keputusan dalam penentuan pemberian kredit elektronik dan furniture. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada yang pertama, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah seseorang survei di Metro dalam penentuan pemberian kredit elektronik dan furniture. Dan manfaat kedua, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penelitian dan selanjutnya akan dapat lebih cermat lagi. Nah, lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu landasan teori tinjauan pustaka. Yang pertama ada SPK. SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem yang berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang didapat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua adalah metode WP. Metode WP yaitu metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada flowchart. Flowchart adalah suatu jenis diagram yang mewakili algoritma atau alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Dan yang keempat lanjut yang SAMPP, ini untuk perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Dan yang kelima UML, yaitu untuk sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Dan yang terakhir adalah web. Web ini adalah untuk keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dari sebuah domain yang mengandung sebuah informasi-informasi. Nah, selanjutnya langsung ke metode penelitian, kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada analisis masalah, dan yang kedua ada identifikasi masalah, dan yang ketiga adalah pengumpulan data dan informasi. Yang keempat ada penerapan metode WP, dan kelima ada analisis dan perancangan, keenam implementasi sistem, dan yang ketujuh adalah evaluasi sistem. Di sini ada analisa dan perancangan. Analisa pada pembuatan sebuah sistem perlu dilakukan analisa data yang ada di perusahaan tersebut, yaitu pada Metro. Dalam melakukan kredit elektronik dan furniture di Metro cukup sulit serta kurang efektif dan efisien dalam memilih konsumen yang akan diberikan kredit, dikarenakan sistem yang digunakan masih manual ataupun belum
serta banyaknya konsumen yang ingin kredit barang yang ada di Metro. Maka butuh beberapa hari pihak Metro atau waktu yang lama untuk memberi sebuah keputusan, sehingga dibutuhkannya sebuah sistem. Langsung masuk ke analisa data. Dalam analisa data, dalam mempelajari sistem penentuan pemberian kredit elektronik dan furniture yang berjalan, diperlukan struktur atau cara kerja dari badan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, pengolahan data pemberian kredit di Metro Perbongan, peneliti menganalisis data guna mempermudah dalam mempelajari data pemberian kredit atau cara kerja pada sistem yang sedang berjalan. Nah, di sini adalah analisis sistem yang sedang berjalan di marketing, yaitu yang pertama ada mulai, langsung ambil berkas dan memberikan berkas, langsung ke supervisor menerima berkas, langsung input berkas, survei, rapat dan menentukan keputusan. Lanjut ke analisis sistem yang dibangun. Yang pertama ada mulai mengambil berkas ke konsumen, lalu mensurvei dan laporan hasil survei. Langsung user menjalankan sistem pendukung keputusan, input berkas, proses dengan metode WP dan hasil. Nah, di sini langsung masuk ke analisis metode WP. Metode weighting produk memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar bobot untuk atribut berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian. Sementara bobot biaya berfungsi sebagai perangkat negatif metode WP menggunakan perkalian sebagai penghubung atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkalkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Di sini ada langkah-langkah metode WP, yaitu yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan dalam acuan dan pengambilan keputusan. Dan langkah kedua yaitu menentukan bobot awal untuk masing-masing setiap kriteria. Dan yang ketiga yaitu menentukan faktor X, dan yang keempat menentukan faktor V. Langsung ke perhitungan metode WP-nya, dan ini adalah kriterianya. Kriteria yang digunakan yang pertama adalah penghasilan yaitu C1, dan yang kedua adalah jaminan BPKB yaitu C2, yang ketiga KTP C3, keempat kartu keluarga atau KK C4, yang kelima ada status rumah C5, dan yang keenam adalah leasing yang bersangkutan atau C6, yang ketujuh tanggungan anak atau C2, yang 4 C3, 4 C4, 5 C5, 4 C6, dan 3 C7. Nah, selanjutnya ada data sampel dari 5 konsumen. Alternatifnya adalah A1, A2, A3, dan A4 dan A5. Langsung selanjutnya perhitungan hasil seleksi. Berdasarkan perhitungan hasil seleksi penentuan pemberian kredit, parameter dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama A1, V1 mendapatkan hasil 0,216 dan A2, V2 hasilnya 0,173, A3, V3 sama dengan hasilnya 176, A4, V4 sama dengan 0,227, A5, V5 0,206. Dan ini adalah hasil urutan yang sudah dirankingkan berdasarkan hasil perankingan. Hasil yang tertinggi didapatkan oleh A4 yaitu V4 sama dengan 0,227, yang kedua adalah H1, V1 sama dengan 0,216, yang ketiga A5, V5 sama dengan 0,206, yang keempat A3, V3 sama dengan 0,176, dan yang kelima A2 sama V2 sama dengan 0,173. Lanjut masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem yang diusulkan yaitu use case
proses diagram. Yang pertama masuk ke login, input data, proses data, dan hasil keputusan. Dan masuk ke perancangan sistem yang diusulkan yang ke activity diagram. Masuk ke aplikasi, ke login, input username dan password, login berhasil, login gagal, dan lanjut lagi ke login. Dan lanjut ke activity diagram data. Mulai data, input data konsumen, input data kriteria, dan bobot. Activity diagram proses, yaitu ada proses data, perhitungan WP, hitung, dan simpan data dan urutkan. Dan yang activity diagram laporan adalah laporan langsung ke hasil keputusan. Nah, lanjut ke perancangan sistem pas diagram. Yang pertama ada login admin, yaitu ada username, password, dan input datanya ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Dan selanjutnya ada perhitungan kriteria, ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, penghasilan, jaminan BPKB, KTP, KK, status rumah, racing, dan tanggungan anak. Dan langsung lanjut ke hasil laporan ID, nama, hasil, dan ranking. Lanjut ke perancangan masukan. Yang pertama ini adalah perancangan masukannya. Yang pertama ada form login, username, password, langsung login. Dan juga yang ke input data konsumennya seperti ini, ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon. Dan selanjutnya ada simpan, edit, hapus, dan keluar. Dan yang ketiga perhitungan untuk penentuan pemberian kreditnya. Di sini yang dimasukkan ada ID, nama, alamat, jenis kelamin, penghasilan, jaminan, KTP, KK, status rumah, resi, dan tanggungan anak. Dan di sini lanjut bobot-bobotnya, dan juga ada dihitung, edit, hapus, dan keluar. Yang keempat, dan ada tampilan proses perankingan. Di sini ada tampilan proses perankingannya, yaitu akan muncul di sini dan langsung disimpan, edit, hapus, dan keluar. Perancangan keluaran yaitu rancangan laporan konsumen. Seperti ini tampilannya, ada ID, nama, hasil, dan ranking. Dan langsung ke simpan, cetak, edit, hapus, dan keluar. Lanjut ke perancangan antarmuka. Tampilan rancangan antarmuka seperti ini. Yang pertama adalah menu utama, input data konsumen, input data kriteria, input bobot. Baru di sini ada proses data, hitung, dan simpan urutkan. Dan setelah itu ada hasil akhir dan ada juga keluar. Terima kasih atas presentasi.